Selamat malam, BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror, Misteri Horor. Malam ini saya kedatangan tamu spesial yang katanya bisa lihat barang halus sejak lahir. Waktu lahir tertutup sarung, orang Kupang bilang orang yang tutup sarung itu mata terang. Kali ini ada Iis Novita Putri Kurniawan. Sampai dengan 23 tahun dia mampu melihat mereka yang dari dunia lain. Halo Iis. Malam Kak. Selamat malam. Kamu apa kabar hari ini? Baik. Gimana pengalaman 23 tahunnya? Itu disampaikan sama siapa tuh? Dari lahir sudah tertutup sarung kepalanya? Iya. Mama, papa? Iya, mama papa yang bilang. Ada memang dari keluarga? Yang bapak? Iya. Setelah bapak ada kakek mungkin? Opa, oma? Kurang tahu, tapi yang Iis tahu bapak juga sama? Iya. Bisa melihat? Bisa. Mulai menyadari bahwa beta ini bisa lihat ini barang nih sejak umur berapa? Itu pas opa meninggal, pas kelas 3 SD. Jadi kan opa meninggal jam 5. Jadi jam 6 bawa ke rumah. Jadi pas masih kasih mandi begitu. Orang Kupang dong biasa bilang kasih mandi mayat. Pertama. Kasih mandi mayat. Kan banyak keluarga semua kayak kerumun. Semua, jadi pas itu beta paling belakang, kan kecil pendek. Jadi beta paling belakang, dia lihat opa ada tidur, tapi di meja makan opa ada duduk juga, ada lihat pidi itu tempat yang nong kasih mandi. Jadi beta masih kecil tuh aja mau omong juga kayak susah, bela lari pi kamar, muntah di situ, sampai bisa omong le. Muntah? Sampai muntah-muntah. Terus yang datang tanta, terus lihat, aduh ini anak bosong dari tadi urus-urus mayat, ini anak semua makan, kau belum pikir saya belum makan, jadi muntah-muntah. Jadi kasih makan, kasih minum teh. Terus karena opa dari ini kampung, jadi bawa pulang mayat dia pagi. Jadi pas habis penguburan semua pulanglah ketong dari kampung pergi di rumah kembali. Tapi orang dari kampung bilang harus ada cuci rumah apa kasih bersih rumah. Iya. Kalau biasanya begitu. Iya. Terus itu belum buat sampai 1 minggu karena mungkin masih sibuk mungkin. Jadi pas itu ada tante satu yang suka biasa doa, kayak tim doa begitu. Jadi dia datang, dia bilang, "Ini anak kayaknya son bagus. Kenapa dia begini?" Langsung mama yang bilang, "Entah dari bapak meninggal dia begitu, San." Baru kan don tahu kalau beta tuh suka lari-lari, main sepeda. Nah ini pulang dari sekolahnya duduk diam, kayak merenung sendiri, beda sendiri. Ini anak kenapa? Jadi itu tante datang terus dia bilang, aduh ini kayaknya dia abis lihat terus ada yang ikut juga. Tapi beju sonde masih kecil jadi kayak sonde paham, sonde mengerti. Jadi abis doa dia kesuruh kasih minum air, tiba-tiba saya langsung kayak lari-lari gitu. Oke, itu cerita dari bapak dan mama. Iya. Karena kan Iis mungkin soalnya mengingat lagi itu, tapi memang tahu bahwa pernah lihat arwah dari opa. Iya. Kalau itu beta ingat. Itu ingat sekali sampai sekarang. Sekali sampai sekarang. Waktu itu Iis lihat opa pu arwah tuh seperti apa? Pakai celana hitam, baju putih, tapi udah muka nih kayak ada kasih bedak yang putih. Yang putih sekali. Jadi dia bilang, itu opa ada di situ, ada mandi. Kan dia bilang ada kasih mandi opa. Jadi dia bilang, iya opa ada mandi di situ. Terus siapa yang duduk di meja makan? Jadi itu mulai itu pengalaman pertama kali yang diingat sampai sekarang ya, masih diingat. Setelah kejadian itu beranjak dari lihat opa tuh, ada lagi penampakan apa yang Iis bisa lihat dan mungkin yang paling mengerikan? Kalau lihat-lihat begitu banyak. Tapi kalau yang paling tunggu dulu, banyak. Ya. Nah, beta penasaran, beta pengen tahu, Iis pernah lihat kuntilanak? Aduh, beta cuma lihat kayak nenek-nenek. Oh, arwah-arwah orang dulu dong. Iya. Oh, berarti Iis ini salah satu tipe yang hanya bisa melihat arwah-arwah orang dulu dong. Lebih ke nenek-nenek, bayi-bayi. Iya, lebih ke situ kan? Iya. Oh, iya. Nenek di mana itu? Depan rumah. Depan rumah? Iya. Kejadiannya? Itu kan pas ada tidur. Sampai pung kamar langsung lihat di jalan raya. Jadi pas jam 3 pagi kayak ribut sekali.
di depan rumah. Beta bilang, aduh ini pasti orang kampung dan bakal lahir ini. Jam 3 pagi. Jadi be iseng-iseng buka jendela. Pas be lihat begini, aduh itu nenek. Nenek ada lebetan. Tampangnya bagaimana? Dia bapak Manusia parkir. pada umumnya, sonde mengerikan. Manusia sonde. Yang tapi itu pucat terus mengerikan di sini. Oh ya, karena untuk Iis kan baru melihat seperti itu ya. Yang paling parah, penampakan yang paling parah, paling mengerikan untuk Iis. Muka jelek begitu. Yang ya mungkin muka hancur dan dia Itu di laut. Di laut. Kapan kamu ke laut dan kamu lihat? Itu pas pulang dari kampung juga. Oh, Dari salah satu pulau di NTT. Jadi itu kan kalau ke sana naik perahu begitu. Jadi pulang malam. Jadi pas itu air surut. Jadi katanya harus pergi di depan tanjung. Nah, lewat itu salah satu tanjung yang katanya itu biasa di situ kurang bagus. Jadi pas jalan beta lihat, ih ini orang bikin apa nih? Begini malam dia masih di laut bikin apa? Terus pegang tongkat begini. Tapi dia ada kayak tutup kain hitam begitu. Botak tapi tutup kain di tengah laut. Iya, itu kayaknya dia di tengah laut soalnya kan dia tanjung begini. Terus dia ada agak kayak berapa meter lebih sana dia berdiri di atas batu begitu. Terus dia lihat ke jalan, dia lihat satu-satu karena itu jalan sempit. Jadi jalan tuh hanya bisa satu-satu. Nah, jadi beta kakak 2 orang sudah depan, beta paling belakang. Sumpah itu hari kenapa aku mau jalan paling belakang. Dan kemudian jadi melihat. Iya. Dia bilang ini orang Rupanya kalau orang kayak cari-cari ikan begitu kan paling ada kawan begitu. Dia bilang ini orang bikin apa gitu. Dia beta lihat terus, dia lihat jalan tapi kayak begini terus. Lihat terus tiba-tiba dia noleh ini baru dia posisi ada kayak bungkuk begini baru dia pegang tongkat baru dia lewat begini. Dia lihat jalan balance begini, aduh tunggu beta. Dong bisa tahu kenapa? Soalnya aku busung tinggal beta sendiri. Nah mulai itu ju pas abis lihat itu ju sama ju 1 minggu sakit bikin apa-apa. Oh. Sakit terus mama yang tanya, kenapa lu? Belum mama, yang pas ketemu pulang dari apa tuh? Biar ada lihat ini, mama bilang lu justru ngomong-ngomong. Berarti kamu tergolong fisik yang lemah ya kalau menghadapi barang-barang itu, makanya menghadapi makhluk-makhluk seperti itu. Makanya kenapa ada yang tidak nampak seperti kuntilanak, kamu belum pernah melihat sama sekali sampai detik ini. Oh, kayak begitu. Setan yang pada umumnya yang pernah dilihat? Banyak. Tuyul mungkin. Anak kecil. Pernah lihat? Iya, pernah. Seperti apa rupanya? Waktu itu kan pas di salah satu kantor. Jadi pas ada duduk, ada acara. Jadi pegawainya ada itu, sibuk di salah satu ruangan. Terus karena saya tahu itu tidak ada anak-anak kecil, saya tanya ke mama, "Mak, itu siapa yang ada bawa anak?" Karena orang ada kayak rapat begitu. Itu anak berdiri di orang samping begini. Terus dia bilang, "Mak, itu siapa yang ada bawa anak?" Mama bilang gini, "Jangan aneh, soalnya ada orang bawa anak kecil, anak kecil di sini." Dia bilang, "Oh, sonde." Pas pulang baru dia bilang, "Tadi ada anak kecil betul." Kamu yakin itu tuyul? Atau arwah anak kecil? Mungkin karena berbeda kecil, ya bentuknya ya, antara arwah anak kecil dan tuyul sih. Tapi itu berpakaian lengkap? Iya. Oh, berarti itu arwah anak kecil ya berarti. Berpakaian lengkap ya. Oke, botak? Tidak. Oke, baik. Melihat arwah, pernahkah ada respon seperti ingin dirasuki gitu? Belum pernah merasakan itu? Belum pernah. Pernah? Tapi pernah yang kayak pas lagi tidur, terus memang ada pikiran banyak. Aduh, kayak ada, pokoknya ada mati. Terus opa nih yang arwah opa datang terus elus-elus di kepala begini. Dan beta sadar kalau opa sudah meninggal. Dan itu beta cuma begini, aduh Tuhan ini apa? Ini apa? Terus itu opa yang lihat begini. Terus dia begini, "Lu mau ikut opa?"
langsung begini, aduh opa sudah meninggal, opa sudah meninggal. Dalam hati saya son bisa omong, bisa bergerak. Takut ya? Takut, sudah, aduh opa sudah meninggal, opa sudah meninggal. Terus dia cerita di omong begini, aduh jam pernah bohong dan dia, itu bukan lupa opa. Oma sampai mengatakan hal itu bukan lupa opa? Iya. Oma bilang apa? Itu apa? Itu arwah yang mau mengajak? Bilang, aduh itu setan tuh, jangan dengar dia. Itu dia gila, Oma bilang begitu. Oh, mau ajak toh, berarti kan dia mau ajak mau untuk opa. ke dunia lain kan, maksudnya begitu. Aduh, untung besok ikut. Tapi waktu kejadian pengalaman kayak gitu, Iis pernah merasa ketakutan? Merasa itu hal biasa? Iya. Soalnya ada rasa takut? Soalnya takut. Itu hal biasa ya buat Iis ya waktu itu. Terus kalau bicara soal, tadi kan baru satu kejadian, dia ajak tuh dalam bentuk opanya Iis. Pernah diajak juga sama arwah yang lain begitu? Atau pernah sama teman-teman curhat begitu tentang ini? Respon dari teman seperti apa? Kalau beta pernah curhat, makanya pas mau datang sini saya pikir dulu, aduh beta omong ke Sonde. Ini pertama kali di Mirror? Iya, kalau yang tahu tuh hanya keluarga dekat. Sampai om bilang begini, ada itu tim doa bisa kasih hilang. Iya. Tapi bapak yang bilang, oh jangan. Kenapa bapak tidak mau? Bapak bilang jangan, itu karunia. Karunia. Untuk melihat. Iya. Dampak positif yang dirasakan oleh Iis, ya nanti sebentar coba ya Keton tanya lagi. Mungkin ada juga beberapa makhluk gaib yang pernah dilihat di sekitaran kota Kupang, di tempat-tempat tertentu yang orang pernah omong. Mungkin Iis pernah lewat dan pernah lihat kok. Ada beberapa tempat. Nah itu, kalau yang orang bilang di sini ada, coba lihat. Itu nanti bisa lihat. Mau paksa ke mana bisa lihat. Oh oke, baik. Iis tadi menarik ya, banyak sekali pengalaman kamu bersama mereka. Tapi saya ingin tahu, kalau total, mau ditotal nih, sudah berapa banyak makhluk gaib yang kamu bisa lihat, yang kamu lihat sampai dengan saat ini? Aduh banyak. Lebih dari berapa? Lebih dari 20. Itu kayaknya kurang juga. Itu kurang? Kalau boleh tahu apa-apa saja? Ada yang tanduk. Tanduk? Tanduk. Di mana itu lihatnya? Ada di salah satu kantor. Ada juga? Iya. Itu tanduk rupanya seperti apa kalau kamu lihat? Matanya, kulitnya? Itu lihat dari jauh toh kak. Dari jauh? Tapi itu tanduk betul nih, ketiga begitu. Ada 3 tanduk? Iya. Depan 1, 2, 3. Karena dia tanduk panjang toh. Manusia apa yang ada kayu-kayu begitu? Di Kupang? Iya di Kupang. Di salah satu kantor yang ada di Kupang. Lalu berikutnya? Terus sebentar, tapi makhluk itu melihat kamu tidak? Kayaknya dia lihat. Soalnya dia matanya hitam, merah. Oh, merah. Mata merah, dia lihat arah beta. Lalu? Karena itu kan pas ada main dengan kawan-kawan di depan kantor itu. Terus ada cerita-cerita, ketawa-ketawa, tiba-tiba kayak cuy lihat di sana, kayak pendiri sendiri bilang cuy lihat di sana. Jadi beta kayak nengok gitu, itu apa? Be masih kayak diam begitu. Terus yang lain dan ini kayak su sadar, dia bilang dia lihat di sana, lihat sini, saya kata bercerita ju. Jadi dia bilang, Son dia sabar do, dia lihat di sana ya bosong. Terus udah mulai sama sekut Son dia lihat ju. Terus sampai ke main gila. Cis lu berdiri pelelak terus kata mau lihat dari bawah begitu. Kan ada mitosnya begitu ya. Kalau pelelak lihat bawah bisa lihat itu juga. Terus udah bilang, aduh itu dia di situ. Padahal sana ada. Udah sana lihat. Udah bercanda sama lu. Iya. Oh. Udah bikin tuh makanya baju. Aduh itu dia lihat sampai ke 30 menit begitu. Lama dia di situ ya. Mungkin dia sadar kalau beta lihat dia, jadi dia kayak jengkel begitu. Apa yang dia lakukan kalau dia jengkel? Ganggu kamu? Tahu. Ikutin kamu sampai rumah? Terus beta kayak omong di salah satu penjaga, beta bilang gitu. Beta bilang, di situ memang suka ganggu kok. Terus dia bilang, aduh kakak di situ memang jahat. Dia kalau dia marah pas di bulan begitu, dia masuk di satu rumah berarti itu rumah lampu semua putus. Jahat. Lampu langsung mati semua kayak gitu. Oke, itu yang bertanduk. Yang unik lainnya yang pernah dilihat? Kalau itu beta belum pernah temui. Ada yang hanya kepala. Seperti itu. Oh iya, kepala saja. Di mana itu? Di atas lemari kamar. Di atas lemari kamar? Iya.
kan baru bangun tidur siang jam 6, setengah 6 begitu bang. Terus masih kayak kumpul nyawa tidur. Lihat ini apa? Kan rambut dulu toh kak, beta lihat. Iya. Lihat, aduh ini apa nih? Tiba-tiba dia lebet dari mata baru gini. Langsung lompat dari kamar. Itu kan belum kasih nyala lampu juga, jadi kayak masih antara terang gelap begitu. Jadi pas dia langsung kayak keluar lidah dia tuh langsung bercanda sama kamu. Iya langsung beta langsung buka pintu langsung dia lompat keluar terus dia begini, lu kenapa? Beta langsung kayak aduh itu orang bisa lu lidah beta nih pas beta ada tidur nih. Dong ketawa li. Itu jam berapa biasa kamu sering lihat itu, kebanyakan jam-jam berapa itu penampakan kayak gitu? Kadang saya siang lihat nih. Siang juga ada? Yang kamu lihat siang itu di mana? Di itu kantor. Salah satu kantor itu? Iya. Rupanya? Perempuan. Di dalam gedung tapi? Iya, di aula. Di aula, salah satu aula di kantor di Kota Kupang ya. Perempuan. Oh, begitu. Dan itu perempuan dia lihat ulang-ulang. Sampai sekarang masih ada di situ ya. Kalau kamu setiap kali ke gedung itu, kamu selalu melihat dia di situ ya. Karena tempatnya di situ, kayak begitu ya. Kamu pernah nggak ada pesan dari orang-orang tersebut yang kamu temui atau arwah yang kamu temui gitu? Tolong sampaikan. Ada nggak seperti itu? Belum pernah? Iya. Mungkin karena dari dulu kan beta takut setan tuh kak. Oh kamu sendiri orangnya asli takut setan? Tapi kamu lihat kayak begitu gimana dong? Awalnya takut sampai yang itu yang sakit, tadi cerita sakit, muntah, demam. Iya. Tapi pas SMA kayak pikir sendiri, aduh kalau begini terus kayaknya nanti sakit terus. Tapi ada kemungkinan kamu memang kan secara fisik agak lemah ya untuk berhadapan dengan makhluk seperti itu. Ada bantuan dari Mbak Iko atau apa untuk kayak mungkin opa. Kenapa? Seperti apa? Waktu itu mungkin pas opa mau meninggal, mungkin itu kayak hanya bercanda begitu. Tapi beta kira rasa lain lah. Apa itu? Jadi pas kasih makan opa toh. Terus ini apa? Opa maaf itu apa? Belepotan masuk. Iya. Makanan keluar lagi. Terus opa bilang, "Jangan takut." Terus dia bilang, "Ih, apa yang takut?" Terus dia bilang, "Ih, kok itu dong sana gang dulu. Percaya saya nanti dong sana akan ganggu." Dia bilang, dong sama muka jelek begitu. Karena bisa tadi parah, jadi dia langsung kayak bilang, dong sama muka jelek begitu. Sonde. Terus dia ambil ini begini. Dia lap di bawah mata begini. Terus dia bilang, "Ih, apa nih?" Dia bilang, "Kok lu bilang lu takut?" Dia begitu. Dia bilang, "Takut mah. Oh, malah dia lap ini barang dong di bawah muka nih." Waktu itu ya. Berarti secara tidak langsung ini yang kamu percaya, mungkin karena itulah kenapa sendiri juga sonde sampai yang melihat yang sampai mengerikan, sampai ngikutin atau mau masuk toh. Karena kebanyakan orang yang bisa lihat kan pasti dong juga ingin masuk. Kayak begitu, tapi sampai detik ini belum pernah. Dan kalau bisa tidak pernah ya? Iya, Sonde mau, karena Is juga takut ya? Takut. Baik kalau begitu. Nah selama ini juga di sekeliling Is baik-baik saja. Biasa orang yang bisa melihat gitu kan, bisa tahu karakter orang yang ditemui, apakah ini orang ada pakai atau sonde, itu Is rasa kok sonde. Ada pakai obat kok sonde begitu. Oh sonde, hanya sekedar melihat saja. Oke, pengalaman pribadi dengan makhluk gaib yang mereka langsung datang temui begitu? Itu yang tadi opa saja, hanya opa saja. Pokoknya setiap kali datang setan dalam wujud setan katanya Oma itu. Oma bilang itu setan, jangan percaya itu setan. Selain daripada itu, tidak pernah ada yang langsung berinteraksi dengan satu baru-baru. Baru-baru ini? Iya. Di mana? Di perjalanan menuju. Jadi itu pas di bis. Jadi bis mau lewat itu jalan terlalu bergelombang. Iya, batu rusak. Rusak sekali. Jadi katanya ambil inisiatif, katanya bilang, "Aduh om, tunggu om, katanya turun sah." Tuh takut bis kayak terbalik apa, jadi katanya bilang, "Om sabar om, katanya turun sah." Dia pas turun lari semua, maka semua lari di atas gunung, kan dia naik gunung toh, jadi semua lari. Beta sampai duluan, mungkin karena badan paling kecil mungkin, jadi beta sampai duluan. Beta berdiri lihat ini jalan kan masih ada belok begini naik gunung. Beta lihat begini. Pas bisa sampai bilang, "Om ini kok Thompson perlu ini apa leko? Naik leko." Itu siang-siang jam 12 gitu. Terus ada ini opa-opa
pakai sarung adat, terus pegang parang, tapi sen pakai baju. Jadi beta lihat, aduh ini orang dari mana? Di dalam bis tadi kan sudah ada orang yang begitu. Terus ada mobil satu, beta bilang, oh mungkin penumpang dari mobil sebelah. Terus beta pas omong begitu, ini opa, dia yang jawab begitu. Dia begini, tidak apa-apa. Terus dia begini, tidak apa-apa. Dia pegang dia parang begini, dia pegang begini, tidak apa-apa. Terus beta yang kayak, aduh ini orang tua masa dia yang bungkuk di beta. Jadi beta takut. Ada kawan satu turun, dia mau kencing, dia bilang, lu mau mana? Mau kencing. Jadi beta fokus, dia bisa lihat lebih itu orang. Beta fokus lihat saya dia begini terus, karena beta takut nanti ada apa-apa. Dia lihat pas dia naik, baju naik. Tapi pas kata lihat dari itu tempatnya itu opa lontar berdiri, dia lihat begini, ada dondo, oh mungkin sejalan. Berarti lebih kepada pesan-pesan yang baik ya. Untuk Iis nih kebanyakan beta dengar sih hal-hal yang masih baik lah begitulah, masih dalam batas kewajaran ya, belum sesuatu yang mengerikan. Aduh, luar biasa cerita-ceritanya Iis ini pengalaman yang beta rasa juga pasti di antara BNS Squad ada yang punya pengalaman yang sama juga seperti Iis. Dan tentunya buat kalian yang punya pengalaman maupun cerita misteri dan horor, kalian langsung bisa kirimkan ke email di bawah ini. Dan nanti akan kita undang juga ke BNS Mirror untuk bisa ngobrol seperti saya dan Iis. Terima kasih Iis sudah hadir di BNS Mirror malam ini. Tentunya buat kalian BNS Squad, jangan pernah remehkan hadirnya makhluk-makhluk gaib dalam kehidupan kita. Entah memberikan pesan yang baik ataupun buruk, ingat, percaya atau tidak, mereka ada. Serem-seremnya itu di Gunung Timau sih. Dia itu sosoknya, dia lebih ke kakek-kakek. Lihatnya waktu sekejap, tapi lihatnya nyata gitu.